Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rahma Ramadan Meraih Berkah bersama SMUPSA SMK Muhammadiyah 1 Cibarang. Pada episode kali ini kita akan membahas bulan Ramadan sebagai sarana pembentukan generasi ulul albab. Ya, kita sudah ada di sini di samping saya Bapak Rosidin selaku guru PAI di SMK Muhammadiyah 1 Cibarang sekaligus Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Oke, selamat siang Pak Rosidin, gimana kabarnya? Selamat siang Mas Fajar, sebagai pembawa acara. Alhamdulillah pada posisi siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan semua yang sedang melaksanakan puasa Ramadan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Pak Rosidin, ini terkait dengan pembentukan generasi ulul albab ini mungkin bisa dijelaskan mengenai apa itu ulul albab, Pak? Sebetulnya masalah ulul albab itu sudah sering kita dengar ya. Kalau kita lihat pada definisi itu ada bermacam-macam pendapat tentang yang namanya ulul albab. Kalau kita cuplik saja menurut di tafsir Ibnu Katsir bahwa yang namanya ulul albab itu adalah sosok seseorang atau seseorang yang memiliki pikiran dan mampu untuk memahami sesuatu yang benar. Oke. Itu secara sekilas seperti itu. Bisa juga yang namanya ulul albab itu ada pendapat lain juga. Ulul albab itu adalah orang yang bisa membedakan antara yang baik dan yang benar. Ada juga yang berpendapat bahwa yang namanya ulul albab itu bisa dikategorikan orang yang mampu menganalisis. Orang yang mampu menganalisis. Ya, menganalisis tentang ciptaan-ciptaan Allah di alam semesta ini. Ini yang kalau menurut saya gambaran ulul albab yang mungkin baik ataupun mungkin dikatakan ulul albab yang benar. Sebab kalau kita bicara tentang analisis, Ya. berarti kita bicara tentang secara tajam dan mendalam tentang alam semesta maupun tentang isi-isi yang ada dalam firman Allah tersebut. Itu diantaranya seperti itu, Mas Fajar. Oke, berarti banyak sekali yang mendefinisikan tentang ulul albab itu sendiri ya, sobat semua saya. Jadi ada yang mungkin generasi yang bisa menganalisis kenapa kok bisa terjadinya siang dan malam, begitu ya Pak Rosidin ya. Oke, kalau semisalnya terkait dengan hadis atau firman Allah yang mungkin bisa mengisahkan agar kita menjadi salah satu bagian nih dari generasi yang bisa dikategorikan sebagai ulul albab itu ada atau tidak Pak Rosidin? Kalau di dalam Al-Quran atau firman Allah itu ada ayat yang menjelaskan tentang itu. Di antaranya adalah surat Al-Imran 190 sampai 91 ya. Oke, Al-Imran ayat 1. Di sana dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih pergantian malam dan siang itu tanda-tanda bagi orang-orang yang ulul albab. Ini kalau kita analisa ayat ini, kalau kita tafsirkan pada ayat ini bahwa di dalam ayat tersebut Allah menggambarkan sosok orang yang bisa berpikir dan juga bisa memikirkan yang akhirnya menjadi ulul albab benar. Kan tadi ada kalau kita mencermati orang yang berpikir antara siang dan malam. Bisanya ada siang dan malam, siapakah yang bisa merubah itu? Iya, kan? betul sekali. Itu berarti tadi kalau kita lihat pada definisi yang menganalisis, itu tajam.
Jadi di sini ada perintah-perintah, tadi ada tanda-tanda kekuasaan Allah itu memang ketika kita itu betul-betul menjadi sosok manusia yang bisa menjadi ulul albab, berarti firman Allah itu akan masuk kepada kita. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang itu memang siapa sih yang tidak kepengen jadi ulul albab dalam konteks tanda petik itu yang sederhana saja dulu, jangan yang ulul albab yang jauh. Kalau sudah yang jauh kita mungkin akan lebih dalam lagi dalilnya gitu. Nah, dengan demikian ulul albab itu mengarah kepada kecerdasan manusia untuk memikirkan tadi ya, alam semesta kan berarti andanya siang dan malam ya. Itu ayat yang 119 seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu Mas Fajar. Oke, baik. Jadi ada ya sobat semua saya terkait dengan firman Allah yang memang menjadi landasan bagi kita sebagai generasi muda itu menjadi salah satu kategori ulil albab, yaitu Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Oke. Berbicara tentang generasi muda nih Pak Rosidin. Tentunya kan sesuai dengan perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, kemudian makin canggihnya teknologi, makin banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh anak muda pada saat ini. Menurut Pak Rosidin nih, gimana sih tantangan terbesar anak muda saat ini dalam menggapai cita-cita sehingga bisa menjadi generasi yang ulil albab tadi? Sebelum kita melanjut pada cerita yang ini, kita perlu bahas yang ayat yang 191 dulu, sebab nanti kalau dia terbahas, maka untuk menjawab ataupun melanjutkan materi ini yang seperti itu nanti kurang relevan ya. Oh iya, baik. Di ayat yang 191 Allah berfirman, tadi kan inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayati ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi di sini konteks ayat yang keduanya bahwa kita sebagai kalau sudah menyatakan dirinya kepengen menjadi ulul albab, maka orang tersebut kita Mas Fajar, kita semuanya kepengen itu, termasuk para pemirsa, itu benar-benar bisa memikirkan Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan berbaring ataupun dalam keadaan berdiri, itu kita selalu ingat kepada Allah. Contoh, sekarang zaman bulan Ramadan nih, dalam keadaan bagaimanapun kita harus selalu ingat kepada Allah. Sekalipun tidak harus pada bulan Ramadan, kita harus selalu ingat kepada Allah. Dimanapun berada, kapanpun berada, dalam keadaan berdiri. Berdiri dikategorikan sholat, berdiri. Atau mungkin kita dalam jalan. Ketika kita mau jalan kan berdiri tuh. Maka kita selalu ingat kepada Allah. Dalam arti ingat kepada Allah, konteksnya bagaimana? Kita minimal kalau mau pergi makanya harus baca basmalah. Atau udah sedang berjalan. Kalau kita sedang berjalan, paling tidak kita itu selalu ingat kepada Allah. Maka kalau kita akan berbuat sesuatu yang mungkin tanda petik kurang baik, maka kita kembali kepada Allah, ingat kepada Allah. Termasuk dalam keadaan duduk, mungkin kalau kita sedang duduk dalam tasyahud ya boleh, atau kita sedang duduk kayak gini, kita kalau bersharing ataupun selalu bernuansakan ibadah. Makanya Rasulullah kan melarang ketika kita itu bercerita dilarang bercerita. Kalau maunya berdua-duaan sedang bercerita, maka kita tidak boleh berisik-bisikan karena yang lain akan tanda petik untuk bisa terganggu, atau mungkin jangan-jangan menceritakan saya, maka akan muncul satu konflik, yaitu konflik perasaan. Nah, oleh karena itu gambaran ayat yang 191. Kemudian tadi bagaimana kalau kita bicara tentang tantangan ya? Iya, tantangan terbesar anak muda sekarang nih. Iya. Kalau kita bicara tantangan ulul albab sekarang, zaman milenial bahasanya. Sekarang itu ada adiksi gadget, ataupun adiksi itu artinya apa ya?
orang yang sudah senang banget, terbawa emosional untuk selalu memakai yang namanya Gadget. gadget, perangkat elektronik, baik itu HP, baik itu berupa mungkin apa namanya laptop atau yang lain. Situasi belajar kurang konsentrasi. Kenapa? Karena di sana disuguhkan, bahkan ada sodoran yang dipaksakan kita harus melihat. Ya, dengan adanya internet itu kita kadang-kadang disodorkan dan dipaksa untuk melihat, dalam ada iklan dan sebagainya. Tanpa iklan saja kadang-kadang anak-anak remaja sekarang itu terganggu oleh pornografi. Betul sekali. Kemudian di samping pornografi juga ada yang namanya mungkin sesuatu yang akan mengganggu kita di samping itu. Terus kemudian juga adanya emosional yang kurang terjaga. Karena apa? Karena otak kita sudah terganggu seperti itu, maka konsentrasi kita akan kacau dan konflik otak akan berjalan terus, yang akhirnya orang tersebut secara tidak langsung otak akan lemah. Nah, kalau kita bicara tentang ulul albab itu kan tadi gambarannya orangnya cerdas. Cerdas, betul. Ya, pikiran cerdas dan mampu memahami tentang ayat-ayat Allah, memahami tentang wawasan-wawasan yang ada di alam semesta ini. Nah, maka tantangannya berat itu tadi. Sudah ada elemen-elemen yang seperti itu, maka kami mengajak kepada seluruh pemirsa, khususnya ini pada mungkin murid-murid kami SMK Muhammadiyah 1 Cibarang, para remajanya, ingat bahwa kemajuan yang sekarang itu Masya Allah akan mengganggu konsentrasi kalian kalau Anda semua tidak bisa mengintegrasikan akal dan pikiran serta keislamannya, maka akan terjebak sesuatu hal-hal yang mungkin menjadikan langkah jalan kita, otak kita akan menjadi lemah. Oleh karena itu, jaga dengan baik dengan cara tadi banyak berzikir kepada Allah. Tadi di ayat surat Al-Imran kita itu harus banyak berzikir kepada Allah. Antara fikir, akal fikir dan zikir harus selaras. Nanti akan memunculkan, menjadikan takwa. Takwa itu dalam kurung referensi nantinya menjadi ulul albab. Ulul albab itu memang Allah memberikan kepada orang-orang yang benar-benar dipilih dalam arti tanda petik, orang yang perhatian terhadap ayat-ayat Allah, orang yang patuh kepada Allah. Itu memang bagi remaja sekarang berat ketika kalian semuanya itu tidak bisa bermuhasabah diri, tidak bisa berintegrasi diri, tidak bisa berintrospeksi diri itu. Makanya jalan untuk menjadikan ulul albab yang baik, kita harus banyak-banyak berzikir, apalagi di momen bulan Ramadan ini. Wah, pas sekali Mas Fajar. Iya, betul sekali. Nah, bagaimana dengan Anda? Kalau Mas Fajar sebagai guru ya, guru SMK 1 Muhammadiyah 1 Cibarang, sebagai penerus bangsa, penerus remaja, bagaimana dengan situasi hati, pikiran yang Anda sedang rasakan? Apakah sudah termasuk kategori sudah bisa mengintegrasikan antara akal, fikir, kemudian batin menjadi satu, ataukah masih biasa-biasa saja? Itu kan sebagai guru harus memiliki sifat yang seperti itu, paling tidak seperti itu. Walaupun agama bukan merupakan satu tamengnya, semua orang, semua insan, semuanya yang sudah dikategorikan menjadi muslim, berarti wajib hukumnya untuk berdakwah tentang ulul albab dari diri kita dulu. Jadi kalau kepengen ngomong ulul albab, dari kita dulu. Kita harus betul-betul melakukan hal yang terbaik untuk Allah. Bagaimana agar kita itu bisa dipercaya omongannya,
supaya ulul albab akan tercapai dan terwujud. Begitu Mas Fajar. Oke, baik. Itu ya Sobat Semuksa. Jadi ada nasihat dan pesan dari Ustadz Rosidin atau Bapak Rosidin, di mana menjadi seorang yang dikategorikan ulul albab itu ternyata tidak semudah apa yang kita bayangkan. Perlu adanya sebuah proses menemukan jati diri kita, dimulai dari kita dimanapun kita berada, kita harus selalu berzikir, selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan senang, susah, sedih, ataupun dalam hal yang mungkin teman-teman bisa nilai di diri teman-teman ada masalah apa yang ada di hadapan teman-teman semua. Teman-teman harus ingat, semua itu silakan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelariannya hanya kepada Allah, jangan kita lari ke hal-hal yang negatif. Karena untuk mencapai sebuah tadi kategori takwa itu butuh yang namanya sebuah proses. Begitu ya Pak Rosidin ya. Oke. Kemudian Pak Rosidin terkait dengan tantangan terbesar tadi sebenarnya itu adalah gadget itu sendiri ya Pak Rosidin ya. Jadi kita bisa menguasai gadget kita atau kita dikuasai oleh gadget kita. Artinya kita jadi lalai untuk sholat, kita lalai untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang mungkin menjadi salah satu tuntunan atau yang harus kita lakukan. Begitu. Kemudian nih Pak Rosidin, mengapa sih bulan Ramadan ini menjadi momentum untuk pembentukan generasi ulil albab? Ya. Kalau kenapa sih bulan Ramadan kok sebagai momen pembentukan ulul albab, ataupun dalam hal ini mungkin kategorinya bisa menjadikan ketakwaan gitu ya. Iya. Sudah jelas sekali di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah kan 183. Itu kuncinya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kunci bahwa kita itu untuk menjadi orang yang bertakwa, di antaranya adalah harus puasa Ramadan. Kata Allah, puasa Ramadan itu adalah perisai. Kata Allah, puasa Ramadan itu adalah suatu hal-hal yang sangat urgen untuk mensucikan diri, membersihkan hati, membersihkan apa saja lah ya. Makanya dalam Quran surat Al-Baqarah tersebut mengandung makna, bahasanya begini. Kalau kamu kepingin jadi orang bertakwa, kata Allah, ya berpuasalah. Gitu. Berpuasalah. Ini apalagi puasa Ramadan ya. Iya betul. Jadi di sana konklusif pengertian ayat tersebut untuk menjadikan takwa. Takwa dalam hal ini adalah, kalau kita tafsirkan ini, ulul albab. Oke. Untuk menjadikan ulul albab pada bulan puasa, kenapa jadi momen? Karena puasa itu adalah sesuatu yang benar-benar menjadikan manusia akan berubah secara pasti seperti itu. Harusnya. Tapi yang terkadang nih, ada sosok orang yang segelintir orang atau segerombol orang yang mengatakan bahwa puasa Ramadan memang betul akan menjadikan pahala berlipat. Bahkan bulan Ramadan itu dijadikan sebagai mungkin 1000 bulan dan sebagainya. Iya, lebih baik dari 1000 bulan. Atau juga mungkin ada yang mengatakan macam-macam. Seolah-olah pede bahwa kita puasa pasti dosa kita kan diampuni. Ya. Pede. Hanya saja kebanyakan orang lalai dalam hal itu. Puasa Ramadan sudah kita lakukan secara baik, begitu puasa Ramadan sudah lewat, kembali semula. Ini masalah. Ini masalah. Lah momen untuk menjadikan kita sebagai ulul albabnya nanti kemana? Betul, ini masalah. Mungkin hampir setiap orang, hampir ya, tidak semua berarti. Ketika puasa datang, wah senangnya minta ampun karena kita akan mendapat pahala yang banyak. Bahkan yang tidak pernah baca Quran menjadikan kita itu aktif baca Quran. Terus kemudian macam-macam bersedekah dan sebagainya. Tapi ketika Ramadannya hilang pula itu, bahwa seolah-olah puasa itu hanya kegiatan rutin tahunan. Betul sekali. Padahal yang diharapkan Allah dari surat Al-Baqarah tersebut, dengan kita puasa Ramadan itu betul-betul menguatkan ketakwaan kita.
Jadi semakin kita itu, berarti kan kalau kita bicara tentang waktu, rentangan waktu, tahun ini itu kan harus lebih baik daripada tahun kemarin. Ketakwaannya kan bertambah. Tapi manusia, kita lihat pada wong saya sebagai orang yang tiap malam pagi keliling untuk masjid. Kalau puasa di masjid A, wah, tarawih bagus, banyak sekali orang. Habis itu tadarus. Di masjid B sama, masjid C sama. Ketika puasa lewat, sepi lagi. Dah, jiwa ulul albabnya mana? Itulah. Kalau di tempat yang mungkin maju, para remaja menciptakan atau membuat satu wadah yang bisa mengumpulkan bagaimana supaya menjadikan ulul albab, itu memang lewat organisasi sehingga kemudian pengkajian. Makanya orang yang kepengen menjadi ulul albab benar itu harus satu diantaranya adalah selalu mengaji, yang kedua selalu mengkaji. Itu yang paling penting. Jadi baca Quran itu ya baik, tapi yang alangkah lebih baiknya adalah kalau kita mau menuju kepada ulul albab ya, itu kita harus di samping baca Quran, kita juga harus bisa menerjemah atau mengkajinya atau yang lain-lain. Di antaranya, makanya momennya itu akan terjadi. Di dalam ayat yang lain pula disebutkan begini, kalau pengen menjadi orang yang bisa dikatakan bertakwa ataupun nantinya menjadi ulul albab, di dalam Quran surat Al-Baqarah 177 Allah juga mengisyaratkan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal malaku bidawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasya'ilina fil riqab wa qamasallahu wa atazawal funa bi atim atu wasabirina fil ba'sa wa darwahinal bas ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Indikatornya banyak untuk menjadikan ulul albab, orang yang bertakwa. Di antaranya tadi, ini kan tadi pembahasannya baru Ramadan dong. Baru Ramadan, ya betul. Padahal di ayat yang lain, Masya Allah, kita harus percaya kepada Allah, kita harus percaya kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, zakatnya, Ramadannya, sodakohnya, memberikan sesuatu kepada orang yang kau benci. Mudah enggak, Mas Ojar? Iya. Memberikan sesuatu yang kau benci, sesuatu yang kau cintai, tapi kau berikan kepada orang yang kau benci. Itu berat kan? Kadang-kadang berat, sangat berat. Tapi insya Allah bagi ulul albab enggak gitu, ya. Enggak gitu ya. Jadi termasuk kita itu bisa meringankan gharim orang-orang yang banyak utang. Dan orang itu bersabar, indikatornya banyak. Baru Allah beri label orang yang bertakwa. Garis miring, insya Allah itu tadi yang ada beberapa itu bisa dilakukan. Baru mencapai tingkat yang namanya ulul albab. Dan adalah paling asik tadi kan, digabungkan dengan puasa Ramadannya. Oke. Wah, mantap itu. Gitu Mas Ojar. Iya, oke. Sebenarnya memang momentum Ramadan ini adalah momentum yang sangat pas ya Pak. Iya. Untuk gimana kita bisa meraih gelar sebagai kategori ulil albab. Tapi memang tidak hanya pada saat Ramadan saja, pasca Ramadan itu juga kita seharusnya bisa lebih meningkat lagi ya Pak ya. Keimanannya, kemudian ibadah kita selalu mengingat Allah dimanapun kita berada tanpa ada paksaan dari diri kita, itu harusnya memang sudah melekat di dalam jati diri kita. Iya. Oke, baik. Ini yang terakhir nih Pak. Ya. Terkait dengan kiat yang dapat dilakukan agar menjadi generasi ulul albab. Ada kiat-kiatnya pasti ya Pak ya? Ya, kiat-kiat itu sebetulnya banyak banget macamnya atau cara-cara metodologi bagaimana agar kita menjadi ulul albab lah ya bahasanya. Yang pertama yang kita ambil yang paling singkat aja, integritas. Integritas. Ya.
mengintegritaskan antara akal dan fikir dan zikir, satukan itu. Bisa enggak itu? Harus bisa. Itu akan menjadikan ulul albab yang sejati. Mengintegritaskan antara akal, fikir, dan zikir. Nah, di bulan Ramadan itu mudah untuk melakukan sebetulnya. Karena bagaimanapun juga bulan Ramadan itu zikir kita mudah, ya kan? Iya, betul. Fikir kita juga tidak terlalu banyak berpikir karena fokusnya pada puasa. Orang puasa kan fokus, yang kemudian mikir-mikir yang lain itu nggak begitu. Ya begitu fokus. Iya. Fikir, akal, dan termasuk ya zikirnya itu diimbangkan. Itu jadi tipnya mengintegritaskan 3 hal tersebut. Insya Allah akan bisa mencapai satu tujuan, yaitu tadi menjadi ulul albab. Tapi perlu kita apa ya, renungkan bahwa ulul albab itu tidak sembarang orang bisa menjadi ulul albab. Sebab ulul albab itu memang ya bisa dikatakan orangnya harus cerdas, orangnya harus alim, orangnya harus jujur. Pokoknya di situ kumulatif dari kebaikan muncul di sana jadi satu. Yang kedua, adanya keseimbangan imajinasi. Keseimbangan imajinasi. Iya, jadi kita itu jadi manusia itu harus berimajinasi, saudara-saudara. Imajinasi itu kan berarti menggambar. Kalau saya sudah menjadi ulul albab, kepengen jadi ulul albab, saya harus bagaimana? Berimajinasi untuk mencapai kepada akhirat, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan thariqatnya. Ada hal ilmu-ilmu yang perlu kita miliki dan kita harus punya di sana berimajinasi untuk bagaimana mencapai itu. Harus. Kalau kepengen betul-betul kita menjadi ulul albab, berimajinasi yang harus gitu. Jadi ada dalam bahasa, kalau bahasa umum di dunia ini, orang hidup itu harus punya cita-cita. Iya, betul sekali. Kalau kita hidup tanpa punya cita-cita, biasa-biasa saja, Mas Fajar. Ya itu aja ya yang dilakukan. Ya, Tidak saya ada goals. kalau saya dulu kepengin, pokoknya kalau saya besok sudah menjadi orang yang dewasa, saya harus begini, dan pakai target. Hidup itu harus punya progres. Terimajinasi di sana. Nah, kalau umpamanya contoh nih Mas Fajar nih, masih bujang sudah punya anak. Oh, saya masih single. Wah, kalau single itu berimajinasi yang jauh. Saya nanti satu yang diceritakan pengen punya istri. Setelah punya istri, saya harus bisa membimbing istri. Setelah bisa membimbing istri, saya harus memiliki bagaimana punya anak dan lain-lain. Akhirnya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka Allah berfirman dalam surat Rum-nya, kan gitu. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liulil albab. Ini juga berkaitan dengan pendekatan orang-orang berpikir juga, kembali seperti itu. Jadi ya tafakkarun, orang-orang yang berpikir, berarti juga ulul albab. Begitu Mas Fajar. 2 saja cukup, insya Allah. Mudah-mudahan tip-tip yang lain secara umumnya ya yang paling prinsip adalah bagaimana kita mengasah diri agar menjadi, ada 3 poin yang perlu kita asah dalam hal tip itu. 1, menjadikan muslim sejati secara pribadi, atau istilah islami diri. Islami diri itu berarti bagaimana kita menjadi sosok ulul albab yang bisa mengislamkan diri sendiri, dalam arti apa? Kreativitas diri. Semangat. Jadi kalau jadi umpamanya jadi murid jangan disuruh terus, tapi bagaimana belajar mandiri, belajar sendiri, itu akan lebih cepat menjadi orang yang pintar, gitu ya. Walaupun Allah sudah memberikan satu kemampuan kita untuk bagaimana bisa menjadi orang yang pintar, tapi kita tetap harus belajar. Bagaimanapun juga manusia akan pintar atau tidak kembali kepada kita, ya kan? Jadi innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Jadi kita itu kalau tanpa ada belajar dari diri kita, hanya menunggu dari orang lain atau jatuhnya rezeki, enggak, tapi kita harus berusaha. Yang kedua, islamisasi secara instansi, dalam arti bahwa kita
kalau jadi guru berarti bagaimana cara mendidik anak-anak kita atau saudara teman-teman kita dengan secara lewat institusi kita bisa mengislamkan dengan cara, makanya kita jadi guru katanya kan setiap pembukaan harus mengantarkan Islam dulu. Iya, betul. Gitu biar murid-murid kita menjadi murid-murid yang soleh dan solehah. Bahkan ada istilah semua guru itu di sini adalah guru ismu baik. Iya, kan sampai itu. Iya. Itu sesuatu yang bagus. Berarti di SMA Madrasah Haji Barang itu memang semuanya menjadi ustadz dan ustadzah. Itu mudah-mudahan Allah akan selalu memberikan kelimpahan rahmat, karunia dan inayahnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan SMA Madrasah Haji Barang akan semakin maju, gurunya cerdas-cerdas, pintar-pintar menjadi ulul albab yang sejati, dan juga pada anak-anak sekalian yang sebagai murid ataupun apa, mudah-mudahan selalu berinspirasi bagaimana ingin menjadikan manusia yang berjiwa ulul albab dan benar-benar berjiwa islami. Saya kira seperti itu, Mas Fajar. Oke, baik, terima kasih. Ya, itulah Sobat Semusa pada Rahma episode kali ini, yang dimana bulan Ramadan adalah sebagai sarana untuk pembentukan generasi muda sebagai ulil albab. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan, banyak sekali hal-hal yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kalian para siswa, jangan lelah dan jangan mudah menyerah. Kalian harus bisa menggapai cita kalian harus gapai goals atau tujuan yang sudah kalian targetkan. Begitu, terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.